meneruskan daripada abahnya, yaitu Habib Hussein. Ketika abahnya mensyiarkan agama, kemudian wafat yang di kemudian hari dilanjutkan oleh Sultan Abdurrahman itu sendiri, memang sama dakwahnya itu yang diutamakan, kemudian perdagangan itu yang diutamakan oleh beliau, dakwahnya tadi. Berbicara mengenai kepribadian Sultan Abdurrahman, di masa muda beliau itu lebih sering merantau. Jadi Sultan Abdurrahman awal-awal untuk menemukan jati diri, Sultan Abdurrahman lebih menyukai merantau ke tempat-tempat di Nusantara ini, baik itu di daerah Sumatera, baik itu di Pulau Jawa. Dan dari hasil rantauan itu banyaklah pengalaman-pengalaman Sultan Abdurrahman yang didapat, seperti ilmu kemaritiman, ilmu perang, ilmu politik, dan khusus untuk ilmu keagamaan itu langsung diajarkan oleh ayahnya Habib Hussein. Dan setelah Sultan Abdurrahman menikah dengan satu anak raja di daerah Mempawah yang bernama Utin Chandramidi, jadi Sultan Abdurrahman mengubah dirinya menjadi seorang pemimpin dan seorang ulama. Jadi ketika sudah menikah, kepribadiannya berganti. Tidak lagi seorang anak muda yang ingin mencari jati diri, tapi lebih mengaplikasikan. Jadi itu salah satu pengaplikasiannya dengan mendirikan sebuah negeri ini, gitu. Dan setelah mendirikan Pontianak, Sultan Abdurrahman lebih kepada menjadi seorang guru atau ulama di dalam Pontianak ini. Menjadi seorang kepemimpin itu Sultan Abdurrahman lebih mempercayakan kepada anaknya setelah mendirikan Pontianak. Saat usianya menginjak 18 tahun, Sultan Abdurrahman dinikahkan dengan Putri Opu Dayang Manambun, seorang raja dari kerajaan Mempawah. Setelah menikah dengan Putri Utin Chandramidi, beliau memutuskan untuk merantau ke berbagai daerah. Setelah penjelajahan yang panjang, di tahun 1771, setelah wafat sang ayah dan mertuanya, Sultan Abdurrahman mencari tempat pemukiman baru. Dengan menyusuri Sungai Kapuas, Sultan Abdurrahman memimpin konvoi besar yang terdiri dari 2 kapal besar dan 14 kapal kecil, lengkap dengan awak beserta logistiknya. Hingga labuhan konvoi ini berhenti di kawasan Simpang 3, yaitu pertemuan perairan Sungai Kapuas dengan Sungai Landak. Di tempat inilah menjadi lokasi labuhan rombongan Sultan Abdurrahman di kala itu. Ya, jadi dengan pola beliau untuk menyebarkan agama Islam atau mensiarkan agama Islam di kota Pontianak ini, memang salah satunya beliau mengunjungi setiap tempat-tempat di mana tempat-tempat itu sendiri yang dimana yang belum mempunyai agama dan animisme lah, yang belum memahami tentang agamaan. Di situ pendekatan-pendekatan daripada syiar dan dakwah-dakwah beliau itu sehingga bisa untuk merangkul daripada masyarakat pada zaman itu untuk masuk ke agama Islam itu sendiri. Hampir semua kabupaten di Kalimantan Barat ini dikunjungi oleh Sultan Abdurrahman itu sendiri. Yang pertama-tama itu di Ketapang tuh. Nah, dari Ketapang terus syiar beliau sampai ke kabupaten-kabupaten yang lainnya untuk mensiarkan agama itu. Nah, jadi bukan semata-mata hanya di wilayah kota Pontianak, tetapi di kabupaten di Kalbar ini hingga sampai di negara tetangga juga beliau pernah masuk sana untuk mensiarkan juga agama itu sendiri. Sudah dipastikan seorang sultan pasti mempunyai karakternya luar biasa. Tidak akan sembarangan dia akan dilantik di jabat seorang kesultanan, pasti dia punya kelebihan. Kelebihan ini tidak dimiliki oleh seorang siapapun dan lain sebagainya, tapi ini sudah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal seperti ini
konsep yang dibawa oleh Sultan Abdurrahman di sini, beliau hijrah dari kota Mempawah masuk ke kota Pontianak di sini. Beliau meninggalkan orang tuanya yang ada di kota Mempawah sampai menyisiri sungai, masuklah kota Pontianak. Pertama yang beliau dirikan di sini adalah bukan kesultanan, bukan rumah yang inginkan. Seharusnya kalau beliau seorang, oh ini saya sultan power, saya bikin istana dulu, ya. Tapi beliau tidak. Beliau membuat masjid dulu. Masjid dulu karena masjid ini tempat kumpulnya manusia, untuk gampang mengumpulkan manusia, tidak melihat suku, ya, tidak melihat jabatan, tidak merangkap pangkat. Ya, orang masuk masjid nggak ada, oh saya pejabat, saya gubernur, saya harus pertama datangnya, nggak ada. Siapapun, kalau ketika namanya masjid, kita subhanallah berburu amal ibadah semuanya dengan masing-masing yang kita bawa sampai dalam masjid, semuanya kita tanggalkan, jabatan kita tanggalkan, pangkat kita jabatan, kita tinggalkan semuanya, masuk dalam masjid sama semuanya. Nah itu yang dibawa oleh Sultan Abdurrahman, dibangunlah masjid pertama sebelum kesultanan itu bangun, masjid itu direalisasikan. Sehingga dalam hal ini cukup memberikan suatu poin yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Sultan Abdurrahman kepada masyarakat ini. Beliau tidak menguber, mencari dan mengumpulkan dari kekayaan tersebut, tapi beliau kumpulkan dengan metode dakwah seperti ini. Beliau bangun masjid pertama itu subhanallah, dan masjid yang pertama beliau bangun ini adalah masjid Jami, ya, masjid Jami Sultan Abdurrahman ini diletakkannya persis di pinggiran Sungai Kapuas. Supaya apa? Karena akses yang paling mudah dijangkau semuanya adalah lewat jalur sungai semuanya. Nah ketika itu sudah berdiri dengan baik dan semuanya masyarakat sudah bisa berkumpul untuk menikmati masjid sebagai tempat berkumpulnya suatu acara dan sebagainya, lalu timbullah untuk mendirikan sebuah kerajaan atau kesultanan tersebut. Setelah suksesnya beliau menciptakan pemukiman baru di tepian Sungai Kapuas, Sultan Syarif Abdurrahman mampu memainkan peran ganda di awal masa pemerintahannya. Dengan tekad dan ketulusan hatinya, Sultan Syarif Abdurrahman tampil sebagai ulama yang menyebarkan dakwah Islam dan sekaligus mengelola kehidupan perekonomian dan lingkungan masyarakat dalam ruang lingkup Kesultanan Qadriyah. Ya, Sultan Abdurrahman bisa dikatakan seorang ulama, ya, karena orang tua beliau ini seorang wali Allah. Habib Husain bin Ahmad Al-Ghadri. Al-Ghadri ini masih tembusannya kepada Jamalul Lail. Ya, ini subhanallah masih bisa dihitungkan seorang seperti itu, karena tidak, kembali tadi, karakternya memimpin suatu wilayah itu tidak sembarangan semuanya, butuh ini butuh itu. Nah apalagi notabene masyarakat Pontianak pada zaman dahulu masih banyak kata diselimuti dengan hantu-hantu yang berkeliaran, kuntilanak tersebut tadi itu. Mungkin kembalinya dengan Sultan Abdurrahman datang seperti itu dengan bimbingan kerohanian orang tuanya beliau seorang yang waliullah Habib Husain tersebut, subhanallah ini bisa menghilangkan daripada image seperti itu. Nah ini bayangkan dengan kondisi seperti itu, Sultan Abdurrahman dibimbing langsung dengan orang tuanya sendiri, ya. Beliau tidak meminta, oh saya mau hijrah, minta ini, minta itu, dan lain sebagainya. Tapi subhanallah beliau betul-betul ingin mensyiarkan dakwah. Nilainya dakwah pertama beliau bawa ini. Nah ketika sudah nilai dakwah itu sudah terbungkus, beliau masuk kota Pontianak, mendirikan ke masjid, dan kemudian sultan juga didirikan. Itu subhanallah dakwah beliau sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Identik sekali. Seorang sultan itu pasti dia seorang yang agamis, dia seorang mempunyai nilai kelebihan agama yang Allah prioritaskan kepada seseorang yang menjabat pemangku jabatan di kesultanan. Nah ini mereka subhanallah banyak sekali dikunjungi oleh ulama-ulama pada zamannya mungkin pada saat itu, sehingga dalam hal kesempatan ini ketika mereka atau Sultan Abdurrahman ini bisa memainkan di wilayah kesultanannya, itu tidak terlepas daripada akidah syariat Islamiyah semuanya. Ya, kita tahu kan ayahnya Sultan Syarif Abdurrahman ini kan adalah Habib Husain dari Hadatul Maut, ya, datang yang berdasarkan cerita mereka mencari daerah pemukiman baru. Ini adalah masjid yang pertama dibangun, sehingga kita ketahui beliau itu sebagai seorang ulama juga, ya, yang menyebarkan agama Islam di kota Pontianak dan sekitarnya, sehingga kota Pontianak berkembang seperti sekarang ini. Ya, tentu kita terutama ingin mengajak masyarakat Kota Pontianak semuanya untuk kita melihat jejak-jejak napak tilas dari
Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri dan sultan-sultan setelahnya. Nah, sebagai pendiri Kota Pontianak tentu kita juga ingin mendapatkan nilai-nilai kebaikan yang beliau bangun. Ya, sebagai seorang pemimpin, juga sebagai imam, ya, beliau membangun dengan konsep Islami, ya, Pak, dengan makam yang ada, dengan masjid dan keraton ini dengan yang konsep Islami, sehingga nilai-nilai positif, nilai kebaikan beliau ini yang ingin kita selalu ingat, kenang, dan juga akan kita jaga, sehingga Kota Pontianak ini kita harapkan bisa terus mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kepiawaian dan kecerdasan Sultan Abdurrahman, dengan cepat kawasan ini berkembang sebagai pusat penggerak perekonomian dan pusat studi Islam di Kalimantan Barat. Sultan Abdurrahman dipandang terampil di bidang ilmu politik dan perdagangan, dengan wawasan pengetahuan dan juga kematangan ilmu agama yang beliau miliki. Ya, kisah ini saya minta kepada perhatianlah dengan pemerintah untuk menjaga dan merawat daripada Istana Qadariyah Kesultanan Pontianak. Karena cikal bakal Kota Pontianak kalau tanpa ada Istana Qadariyah, Masjid Jami Kesultanan Pontianak, dan pemakaman Kesultanan di Batu Layang itu, kemungkinan Kota Pontianak tidak seperti ini. Jadi saya berharap kepada pemerintah diperhatikanlah, jangan cuma lihat dan harus diperbaiki, harus dirawat. Dalam kondisi-kondisi ini tempat cagar budaya di mana Istana Qadariyah, Masjid Jami, dan makam Kesultanan itu menjadi satu kesatuan, sehingga budaya maupun wisata yang ada di Kota Pontianak hanya inilah yang ada. Selain itu tidak ada di Kota Pontianak ini. Itu aja pesan dan kesan saya.